Mengenal KB pasca persalinan. KB pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari. Menjarakkan kehamilan selama 2 tahun dari persalinan sebelumnya penting untuk keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Kondisi ibu perlu sehat dahulu sebelum kehamilan berikutnya. Selain itu, bayi juga perlu nutrisi, stimulasi, dan pemantauan perkembangan yang cukup. Masa subur seorang ibu sudah terjadi sebelum mendapatkan haid kembali setelah melahirkan. KB pasca persalinan mencegah terjadinya sundulan. Idealnya, seorang ibu dapat hamil kembali setelah 2 hingga 5 tahun. Lalu, metode KB apa saja yang dapat digunakan untuk ibu yang baru melahirkan? Pertama, KB hormonal, berisi hormon progestin, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, namun bisa berpengaruh terhadap berat badan ibu. KB pil menyusui dapat segera digunakan pada ibu pasca bersalin. Kesuburan segera kembali jika pemakaian dihentikan. KB pil harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa satu pil saja, kegagalan ber-KB menjadi lebih besar. Suntik KB adalah KB hormonal jangka pendek 3 bulanan yang dapat diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan. KB suntik tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Selain itu, kesuburan bisa terlambat kembali setelah penghentian pemakaian KB suntik. Implan merupakan kapsul silatik silikon yang berisi hormon yang dipasang di bawah kulit. Pemasangan KB implan disarankan 6 minggu pasca persalinan. KB implan memiliki perlindungan jangka panjang sampai dengan 3 tahun, dan setelah pencabutan, kesuburan akan segera kembali. Jenis metode KB selanjutnya adalah KB non-hormonal. Metode amenorelaksasi merupakan KB sementara yang bergantung pada efek alami proses menyusui terhadap kesuburan. Metode ini dapat dilakukan jika ibu menyusui secara eksklusif, belum mendapatkan haidnya kembali, dan umur bayi di bawah 6 bulan. Namun, jika salah satu kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka metode ini tidak dapat dilakukan. Kondom merupakan alat kontrasepsi sarung berbahan karet yang dipasang pada alat kelamin pria saat melakukan hubungan seksual. Selain mencegah kehamilan, kondom dapat mencegah penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Pemakaian kondom tidak mengganggu produksi ASI dan mudah didapat serta digunakan. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik berlapis tembaga berbentuk huruf T yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma bertemu dengan sel telur. IUD adalah KB jangka panjang hingga 8 tahun, tidak mempengaruhi kesuburan, aman bagi ibu menyusui, tidak mempengaruhi berat badan, dan tidak perlu mengingat jadwal kunjungan. IUD dapat dipasang 10 menit setelah plasenta lahir, atau maksimal 48 jam pasca persalinan. Lewat dari waktu tersebut, IUD paling cepat dilakukan 4 minggu pasca persalinan. MOW yaitu alat kontrasepsi mantap bersifat sukarela bagi ibu yang tidak ingin hamil lagi dengan cara mengikat, memotong, atau memasang cincin pada saluran antara rahim dan indung telur sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Metode ini bersifat permanen, sangat efektif mencegah kehamilan, tidak mempengaruhi ASI dan fungsi seksual. MOW dapat dilakukan setelah persalinan baik secara normal maupun sesar dalam 48 jam atau maksimal 1 minggu pasca persalinan. Lewat dari waktu tersebut, MOW dapat dilakukan paling cepat 4 minggu setelah persalinan. Yang terakhir, MOP adalah kontrasepsi mantap pada pria dengan cara melakukan penutupan saluran sperma, dapat dilakukan kapan saja dan menjadi lebih efektif setelah 3 bulan pasca tindakan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KB pasca persalinan, ibu dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Dengan menggunakan KB pasca persalinan, mari wujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera.